Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'da. Selamat pagi pemirsa, kita bertemu lagi dalam podcast Himasal Malang Raya yang sekarang kita menghadirkan bintang tamu yang insya Allah sangat spesial sekali, yakni adalah Kiai Habib Muhammad Habibullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Turen, Anjer Turen. Jadi kita pada pagi hari ini insya Allah akan membahas beberapa hal tentang Islam, yakni lebih tepatnya kesempurnaan agama Islam yang nanti akan dikupas secara lengkap dan juga penjabaran secara luas oleh beliau Yai Habib. Sehat Yai? Alhamdulillah. Sehat, kuat. Oh, kok tinggi kuat. Insyaallah sehat dan kuat. Niki ciri-cirine jenengan memang niku kuat niku. Ya, sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Iya, ya, alhamdulillah. Niki memang kalau kita ngobrol dengan Yai Habib niki alumni Lirboyo yang sangat unik ngoten. Jadi beliau multi talent, yakni biasanya lebih banyak humor tapi dibungkus ilmu, ilmu yang dibungkus humor. Jadi pemirsa jangan kaget dengan nanti celep-celepnya beliau katanya. Alhamdulillah pada siang hari ini panjenengan badhe menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Menurut sudut pandang panjenengan, Islam sempurna, kesempurnaan Islam niki dari sudut pandang yang bagaimana ya? Insya Allah banyak sekali ya. Cuman diantaranya ajarannya yang begitu luas gitu ya. Tidak terlalu bebas, tapi juga tidak terlalu terbatas. Wah, seperti contoh ya napa ya? Contohnya begini, kan umumnya menganggap bahwa suudzon itu tidak baik, suudzon itu jelek kan begitu. Memang di mana-mana nggih suudzon betul. Umumnya orang mengatakan begitu. Secara pengetahuan umum ngoten nggih. Nggak boleh berburuk sangka. Umumnya begitu. Ternyata dalam Islam itu kadang kita harus suudzon, kadang juga harus husnudzon. Ternyata begitu. Berarti boleh, wonten malah dianjurkan. Malah ada anjurannya ya. Jadi Rasulullah ya itu dawuh harisu anfusakum bisu ildzonni. Wah, nggih. Ilmu baru untuk pemirsa nih. Ilmu baru ya. Napa nih maksudnya? Jadi ini kalau nggak salah dalam kitab Mukhtarul Hadis. Oh, nggih. Dan dulu seingat saya pernah disampaikan oleh beliau Romo Yai Abdul Aziz Mansur, pengasuh Pondok Lirboyo sekaligus Pondok Pacul Gowang, Jombang. Nah, ternyata ada hadis Rasulullah, harisu anfusakum bisu ildzonni. Jagalah diri kalian dengan suudzon. Ini berarti ada beberapa waktu yang nanti kita harus suudzon. Malah harus. Jadi kalau semisal kita menjadi satpam semisal ya. Lah, ada orang kok mencurigakan. Kita nggak boleh husnudzon, paling itu mau sedekah apa gimana gitu ya, nggak boleh. Harus ya, ada orang yang mencurigakan, mau mencuri nih lah, seperti itu. Brewok ngoten nggih, Banten terus kok kalau brewok seperti saya insyaallah orang baik. Nggih. Dan jenengan kan terpancar dalam wajahnya kealiman ngoten ya. Gitu ya. Dan kesolehan gitu ya. Kesolehan, terlanjur soleh lah ngoten nggih. Ketoke tapi ya kelihatannya. Jadi ternyata ya seperti itu Islam itu. Jadi kita harus husnudzon ya. Karena apa dalam Al-Qur'an inna ba'dadh-dhonni itsmun kan gitu ya kan ya. Jadi suudzon itu enggak boleh, enggak baik ya, dosa. Tapi itu kan ba'dadh-dhonni, sebagian redaksinya pakai ba'du ya. Bukan kulladzonni kan begitu ya kan. Inna ba'dadh-dhonni sesungguhnya sebagian dari dugaan-dugaan itu itsmun, itu berdosa. Jadi kalau dia dari situ berarti ya suudzon yang tidak diperbolehkan itu ya ketika sesuai dengan situasi. Ya, begitu. Berarti menuntut kita sebagai orang Islam, orang mukmin niki fleksibel ngoten nah, betul. Melihat napa kondisi dan juga keadaan muqtadal hal, muqtadal makomnya bagaimana nanti kita bisa hukumnya ikut dinamis yang biasanya memang tuntutannya untuk husnudzon akhirnya harus husnudzon. Dengan berbekal hadis tadi niku boleh untuk suudzon.
dalam beberapa Kata Nggih. situasi, Waduh, kondisi, toleransi, pandangan, dan nggih. jangkauan. Pemirsa Gitu. nanti jangan merasa ngeres ya, ini memang, di balik itu ada ilmunya, Ada kan. ilmunya, heeh. Kelihatannya guyon tapi serius. Wah, nggih. Serius tapi Kalau guyon tapi serius. Nggih. serius. Kadang orang alim itu guyonnya lebih serius daripada seriusnya orang Seriusnya, bodoh. nggih. Kadang Akhirnya begitu. terlihat memang beliau alim. Arahnya ke situ, nggih. Nggih. Mungkin. Jadi kembali lagi ke tema kita ya, Heeh. kesempurnaan Islam tadi. Jadi dalam Islam Heeh. itu ternyata kita bisa dinamis, ngoten nggih. Heeh. Selama ini kan orang-orang yang ada di sebelah kita kadang itu yang ekstrim kanan terlalu harus sesuai dengan Quran dan hadis, yang terlalu ekstrim kiri tidak mau menggunakan agama sama sekali. Dan Jadi ini kan di Indonesia itu saya lihat itu kan ada liberal, nggih. ada satunya lagi itu apa, yang liberal itu Nggih. pokok nggak ada di Al-Qur'an, halal Oh, semua. alah. Heeh. Kemudian yang satunya itu Wahabi itu ya, kalau nggak salah itu Nggih. pokok nggak ada di Quran, haram semua. Nah, ada garis Nggih. bebas. Nggih. Nah, kalau kita Nahdlatul Ulama itu garis pas. Garis pas. Nggih. Jadi yang halal ya Nggih. halal, yang haram ya haram. Lah di luar Al-Qur'an itu ada yang halal, juga ada yang haram. Nggih. Jadi ada garis keras yang Nggih. itu tadi, kalau nggak ada di Quran haram semua. Nggih. Ada garis bebas, kalau nggak ada Nggih. di Quran halal semua. Lah kalau NU ini garis pas, tengah-tengah. Tawasul. Jadi kita bisa nanti Ada yang halal, juga ada yang tidak haram. terlalu kiri, nggih, tidak terlalu kanan. Memang yang enak nggih tengah-tengah memang. Biasanya begitu. Oh, ngoten nggih. Kecuali donat, kalau donat itu tengahnya berlubang. Mboten wonten manfaat. Nggak ada Nggih. Jadi itu sebagian contoh, itu ada contoh lagi nanti. Contoh yang lain mungkin wonten ya. Seperti ini. Nggih. Ketika kita belum menjadi orang baik, biasanya kita tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Itu Kan ada, begitu ya kan? Seperti itu. Gak duwe ilmune ngono melok-melok nuturi. Kan begitu kadang ya. Nah, ternyata itu malah justru kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Ada hadisnya itu. Nggih, napa ya? Jadi kalau dalam ta'lim lu muta'alim itu kan memang ada ya. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu harun 'alaika idza fa'al ta'zimu. Jangan mencegah suatu akhlak kalau kamu sendiri melaksanakan. Arun 'alaika. Jelek sekali ya. Jadi ternyata ya syair ini ya tidak berarti melarang kita amar ma'ruf nahi munkar. Cuman mengatakan bahwa kalau kita belum baik kok mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar ya, maka kita akan dicela orang. Tapi walaupun dicela orang, kita harus amar ma'ruf nahi munkarnya tetap harus. Tapi harus ikhlas ketika kita dihina orang, harus ikhlas. Karena memang kita amalannya nggak sesuai dengan omongannya. Itu. Nah itu ternyata ada. Makanya biasanya kan terbentur kali niku aku durung apik mosok katene nuturi. Lah niku untuk memberikan motivasi untuk orang-orang yang seperti itu ya. Ada hadisnya. Lah riyo napa ya? Lah ternyata ada hadis Rasulullah, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu kullah. Kalau nggak salah ini dalam kitab Jami'us Shaghir kalau salah. Jami'us Shaghir. Niku kurikulum ten Pondok Pesantren Lirboyo nggih. Ternyata Lirboyo itu luar biasa. Masya Allah. Kitab-kitabnya pelajaran-pelajaran luar biasa, sangat bermanfaat di masyarakat. Jadi ternyata di dalam kitab Jami'us Shaghir itu ada hadis Rasulullah, muru bil ma'rufi wa illam taf'alu kullah. Hendaklah kalian mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, walaupun kalian sendiri belum bisa melakukan semuanya. Jadi ketika saya punya keponakan semisal ya, tidak mau sholat berjamaah, tapi saya sendiri juga kurang sergap, kita tetap harus mengajak dia berjamaah, walaupun nanti saya dicaci gitu ya. Tapi sama sendiri juga nggak jamaah lah. Ketika dicaci saya sendiri berusaha memperbaiki. Tapi tuntutan amar ma'rufnya tetap ada. Harus. Jadi dalam Al-Quran juga ada itu ya. Atakmurunan nasa bil birri wa antum tansawna anfusakum wa antum natlunal kitab afala ta'qilun. Kan gitu ya kan? Apakah kalian mengajak orang berbuat baik
sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, baca Quran, afala taqilun, gak duwe akal tak kamu gila kan begitu. Jadi orang yang mengajak orang lain berbuat baik tapi dirinya dilupakan itu dianggap nggak berakal. Afala taqilun. Nah, gitu. Niku ketidakadaan akal bagi orang-orang yang seperti itu. Dianggap akalnya kurang sempurna, kurang menggunakan akalnya. Tapi di sisi yang lain tetap sesuai dawuh Rasulullah, wanhau anil mungkar wa illam tatrukukullah. Hendaklah kalian mencegah kemungkaran walaupun kalian belum meninggalkan semua kemungkaran. Jadi walaupun kita itu masih belum sempurna, senang mabuk misalnya, senang minum apa tadi, anggur merah gitu ya, semisal ya. Kok melihat temannya minum hal yang memabukkan, wajib melarang. Ojo ngombe. Boten malah melok ngombe. Nah, enggak malah ikut minum. Itu namanya ar-ridho bil maksiat, maksiatun. Ridho dengan maksiat. Ini ridho bima yatawalladu minhu. Ridho bima yatawalladu minhu. Berarti memang kompleks ya nggih. Jadi agama Islam itu memberikan napa nggih keleluasaan ketika untuk kita untuk tetap beramar ma'ruf walaupun kita belum baik. Belum baik. Cuman dia itu ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kemudian orang mencaci kita, nah kamu sendiri juga enggak benar, kelakuannya belum bagus. Nah, maka kita harus ikhlas. Itu resikonya. Berarti bagaimana ya nggih? Napa nggih? Tips-tips untuk orang-orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar agar nanti juga dia amarnya atau ajakan kebaikan itu bisa diterima oleh orang lain itu ada tips-tipsnya. Nah, itu harus pandai-pandai kita menempatkan diri. Seandainya belum baik ya, kemudian kita mengajak orang berbuat baik, kemudian orang itu mencaci kita, ya kita terima. Ya wis gak apa-apa pancen aku ya kurang apik, tapi ya wis Allah tobat bareng-bareng lah begitu. Jadi dia kita ajak, tapi kita sendiri juga berusaha memperbaiki. Jadi nggak bertentangan dengan dawuh Al-Qur'an tadi, watan sauna anfusakum lah begitu. Tapi tetap harus amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kita masih punya kekurangan, ya. Tapi ya itu tadi, setelah kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita berusaha membenahi diri kita sendiri. Kalau nunggu sempurna, tidak ada amar ma'ruf ya. Betul. Kalau kita harus sempurna dulu baru amar ma'ruf, insya Allah sampai mati ya belum tentu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai mati bisa tidak, karena kita tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang selalu kita lakukan di setiap harinya. Terus sudut pandang lain ya tentang kesempurnaan Islam menurut panjenengan selain fleksibel, selain dinamis tadi, sudut pandang ya, contohnya begini. Ya, hal-hal yang diharamkan di dalam Islam, ya, semisal dalam Al-Qur'an innama harrama alaikumul maitata. Jadi Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, waddama dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa ma uhilla bi li ghairillah, kan gitu ya. Dan hewan yang disembelih untuk sesembahan selain Allah. Nah, itu hukum aslinya seperti itu. Haram, ya. Babi haram, anjing haram. Tapi ketika dalam kondisi darurat, lah hukum haram bisa menjadi hilang. Itu famanit burro ghairu baghi wala adin fala itsma alaihi, kalau enggak salah gitu ya. Ayat Al-Qur'annya. Jadi ketika kepepet, kita dalam kondisi darurat, maka tidak berdosa makan babi, makan anjing, enggak berdosa. Kalau dalam usul fikih ad-darurah tubihul mahdurat. Tapi apakah ada koridor batasannya napa mboten Yai? Seumpama darurat dengan darurat yang lain, seumpama nggih, awakmu kalau nggak mau berhubungan badan denganku, kamu akan saya bunuh. Niki kuliahnya bagaimana? Itu kan terbentur dua darurat gitu ya. Nah, itu dalam usul fikih ada akhafud dararain. Jadi kalau kita dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama bahayanya, ya gitu ya, maka harus pakai yang paling ringan. Itu. Ya kadang-kadang kan kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, semuanya doror, semuanya sulit, bahaya, ya. Maka usul fikih memberi solusi akhafud dararain. Pilih doror yang paling tidak begitu berat, yang lebih rendah daripada doror yang lain. Jadi inilah Islam itu luar biasa, luwes. Jadi pertama memang haram, tapi ketika dalam kondisi darurat bisa menjadi halal. Tapi ya secukupnya, gitu. Jadi seandainya kita
ada di hutan, Nggih. ya, nah, nggak ada makanan kecuali babi, Nggih. maka boleh makan daging babi, Nggih. cuman secukupnya. Kalau Secukupnya untuk cukupnya, kekuatan mawon nggih ya ya nggih. Mboten cukupnya 1 kemudian piring kalau nggak lho kok boleh ternyata enak imbuh-imbuh. ngoten. Nggih Mumpung nggih. halal, Wah, wah sampai karena 3 nggih nggih piring nggih ya nggak nggih. boleh. Anu nggih tetep harus ada batas-batasnya Ada nggih. batasnya, Ad-darurat niku biqadril hajah. yuqaddaru biqadriha kan ngoten nggih. Sesuai dengan kebutuhan Kebutuhannya. orang yang mutir wau niku nggih, orang yang Sekiranya dia terpaksa ndak untuk mati, melakukan itu. makannya seberapa. Kalau Nggih. cukup 1 piring ya 1 1 piring piring. saja. Tidak Jangan boleh sampai lebih dari 3 niku nggih. piring, nah Lah gitu. ngen ngertos enak terus diterusaken ya napa Nah, Yai? karena fa in kadung ya fatarusna gitu. Ditobati nggih Yai. Iya, harus segera tobat itu. Nggih nggih Nggak nggih boleh nggih. pakai dalil itu tadi. Fa in Oh, kadung ya wah. fatarusna. Sudah kadung makan terusno, imbuh-imbuh nggak boleh. Nah, Nggih nggih Yai Yai. jadi Nggih. itu di antara apa? Bukti Bukti kesempurnaan ajaran Islam di antara kesempurnaan itu. agama. Tapi masih banyak lagi, masih Nggih. banyak lagi. Mungkin kalau dijabarkan ini bisa sampai 2 hari 2 Oh, malam. mungkin. Akhirnya jenengan libur untuk anu nih. Iya, nanti saya libur untuk yang lain. Untuk hal yang Terutama lain. dengan keluarganya. Ngajar dengan keluarga apalagi dengan istri. Ya, malah libur nanti. Nggih, nggih, nggih. Padahal itu harus Mungkin istiqomah juga. Mangke akan disambung untuk kesempatan Bisa, lain insyaallah, kali insyaallah, Yai. insyaallah, insyaallah. Jadi pemirsa tadi penjelasan dari Yai Habibullah sudah sangat gamblang dengan hadis, dengan Al-Qur'annya. Semoga kita menjadi tidak terlalu apatis dengan agama Islam. Jadi tidak terlalu antipasti dengan hal-hal yang nanti ternyata di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan, dalam hadis tidak ada, tapi nanti masih ada qiyas, masih ada ijma dari para ulama. Ini aslinya pembahasannya sangat seru nih Kiai. Oh gitu. Badhe diterusaken nggih aslinya saged, cuma karena durasi kita nanti mungkin akan sambung lagi dengan Yai Habibullah ngoten nggih Yai. Karena nanti jangan lupa sering nanti kita akan menampilkan video-video dari pengajian-pengajian yang diasuh oleh Yai Habibullah, baik nanti kitab Nasoihul Hibah, ada kitab fikih, tafsir Ibris, macam-macam ya. Tafsir Ibris dan yang lainnya. Nanti jangan lupa untuk para pemirsa like, share, komen dan juga subscribe agar nanti tidak ketinggalan apa info-info yang ada di YouTube Himasal Malang Raya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami Muhammad Taufikur Rahman unjuk diri dan juga Muhammad Habibullah, saya Muhammad Habibullah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.